Assalamualaikum dan selamat malam. Kembali lagi bersama channel Ritual Malam. Channel yang akan menemani malam-malam kalian dengan cerita-cerita horor, pengalaman-pengalaman mistis, atau bahkan cerita nyata yang mungkin itu terjadi di sekitar kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian senantiasa mendapatkan cerita-cerita terbaru dari kami. Oke, kita mulai cerita kali ini dengan judul Desa yang Menunggu Kembali. Dulu ada sebuah desa yang tidak bisa memiliki anak. Bayi-bayi yang lahir di sana tidak pernah menangis. Mereka lahir dalam keadaan mati. Penduduk desa percaya itu bukan penyakit, itu kutukan. Dan kutukan itu berasal dari satu keluarga. Keluarga yang seluruh anggotanya sudah mati kecuali satu. Dan setelah 22 tahun anak itu akhirnya kembali. Tanpa tahu bahwa seluruh desa telah menunggunya. Namanya Raka, umurnya 24 tahun. Ia bekerja sebagai penjaga parkir malam di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Hidupnya sederhana, tidak punya keluarga, tidak punya asal-usul yang jelas. Ia hanya tahu satu hal, ia dibesarkan di panti asuhan sejak kecil. Tanpa nama orang tua, tanpa catatan asal, tanpa identitas masa lalu. Pengelola panti hanya mengatakan satu hal, kamu ditemukan di pinggir jalan hutan. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang datang, tidak ada yang peduli. Dan selama bertahun-tahun Raka hidup dengan lubang kosong dalam dirinya. Lubang yang tidak pernah bisa ia isi. Suatu malam hujan turun deras, parkiran kosong, hanya suara air dan lampu neon berkedip. Lalu seorang pria tua masuk, tubuhnya kurus, pakaiannya basah, matanya menatap Raka. Lama, terlalu lama. Raka merasa tidak nyaman. Pak, mau parkir? Pria itu tidak menjawab. Ia mendekat, pelan. Tangannya gemetar. Lalu berbisik, kamu akhirnya kembali. Raka bingung, apa? Tiba-tiba pria itu mengeluarkan pisau dan menusuk perut Raka. Raka jatuh, darah mengalir. Pria itu menangis sambil berkata, maafkan kami, tapi ini harus selesai. Lalu pria itu melarikan diri. Raka selamat, tapi sebelum pria itu pergi, ia meninggalkan sesuatu. Sebuah foto lama, foto rumah kayu tua, dan di belakangnya tertulis Desa Karanggetih. Raka tidak bisa melupakan kejadian itu. Kenapa pria itu mengatakan kamu akhirnya kembali? Kembali dari mana? Ia mulai mencari. Desa Karanggetih tidak ada di Google Maps, tidak ada di internet, seolah tidak pernah ada. Tapi seorang temannya, Damar, pernah mendengar nama itu. Itu desa lama, kata Damar. Orang-orang bilang desa itu dikutuk. Bayi-bayi lahir mati. Banyak yang pindah. Sekarang hampir kosong. Raka merasakan sesuatu. Perasaan aneh. Seolah sesuatu memanggilnya pulang. Raka dan Damar pergi, perjalanan 6 jam, jalan semakin sempit, hutan semakin lebat, kabut semakin tebal, sampai akhirnya mereka melihat gapura tua, tulisan pudar Karanggetih. Catnya mengelupas, seperti tidak disentuh selama puluhan tahun. Mereka masuk, desa itu sunyi, rumah-rumah tua, pintu tertutup, tidak ada anak-anak. Tidak ada suara kehidupan, hanya beberapa orang tua yang berdiri menatap mereka tanpa senyum, tanpa menyapa, hanya menatap, seolah mereka sudah menunggu. Dan saat Raka melangkah lebih jauh ke dalam desa, seorang nenek berbisik, dia sudah pulang. Semua orang menoleh.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa ia tidak asing di tempat ini. Ia merasa desa ini mengenalnya, lebih dari ia mengenal dirinya sendiri. Ada desa yang tidak membunuhmu saat kamu datang. Mereka menyambutmu, mereka memberimu tempat tinggal, mereka tersenyum, mereka bersikap ramah, karena mereka tahu kamu tidak akan pernah bisa pergi. Bukan karena kamu tidak mau, tapi karena desa itu tidak akan membiarkanmu. Dan di desa Karanggetih, Raka belum tahu bahwa sejak ia melangkah masuk, ia sudah menjadi milik mereka. Seorang pria tua mendekati mereka, namanya Wiryo. Tubuhnya bungkuk, suaranya pelan. "Kamu Raka ya?" Raka membeku. "Apa Bapak kenal saya?" Pria itu tersenyum tipis. "Saya kenal orang tuamu." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Sepanjang hidupnya tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan itu. Tidak ada yang pernah mengenal orang tuanya. Tidak ada yang pernah tahu asalnya. "Rumahmu masih ada," kata Wiryo. Ia menunjuk ke arah ujung desa. Rumah kayu tua, lebih rusak dari yang lain. Catnya hitam, halaman depannya dipenuhi tanah kosong. Tidak ada tanaman, tidak ada kehidupan. Seolah tanah itu sendiri mati. Ya, langkah Raka terasa berat saat mendekat. Ada perasaan aneh, perasaan seperti ia pernah berdiri di sana sebelumnya. Padahal ia yakin ia belum pernah datang ke desa ini. Pintu rumah terbuka sendiri, pelan, berderit panjang, seolah menyambutnya pulang. Malam pertama di rumah itu, Raka tidak bisa tidur. Udara terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Damar sudah tertidur di ruang depan, tapi Raka terjaga, menatap langit-langit. Lalu ia mulai mendengar sesuatu, suara langkah kaki dari dalam rumah. Padahal mereka hanya berdua. Langkah itu pelan, diseret, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang terluka. Raka duduk, jantungnya berdetak cepat. Suara itu berhenti, lalu terdengar tepat di depan pintu kamarnya. Diam, sunyi, lalu ketukan pintu. Tok, 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 perlahan. Raka tidak berani bergerak, ia hanya menatap pintu. Pegangan pintu mulai berputar, pelan, sangat pelan. Raka menahan nafas. Pintu terbuka sedikit, dan di celah pintu ia melihat sesuatu. Seseorang wanita. Rambut panjang, wajah pucat, matanya hitam, kosong. Wanita itu menatapnya lalu berbisik, "Kamu tidak boleh pergi lagi." Raka menjerit. Lampu menyala. Tidak ada siapa-siapa. Pintu tertutup, terkunci, seolah tidak pernah terbuka. Keesokan harinya, Raka menyadari sesuatu. Ia tidak melihat satupun anak kecil di desa itu. Tidak ada suara bermain, tidak ada tawa, hanya orang dewasa dan orang tua. Ia bertanya pada seseorang ibu tua, "Bu, di mana anak-anak desa ini?" Ibu itu diam, lalu menjawab, "Kami tidak punya anak lagi." Jawaban itu terasa aneh, tapi dulu kami punya. Ia berhenti, matanya menatap Raka dalam, tapi mereka diambil karena dosa. Raka merasakan dingin menjalar di tulang belakangnya. Malam kedua, Damar membangunkan Raka. Wajahnya pucat. "Kita harus pergi." "Apa?" "Ada orang di luar." Mereka mengintip dari jendela, dan darah Raka terasa membeku. Puluhan warga desa berdiri di halaman rumah, diam menatap rumah, tidak bergerak, tidak berbicara, hanya berdiri menunggu, seolah menunggu sesuatu keluar atau masuk. Damar berbisik,
Mereka sudah berdiri di sana sejak 1 jam yang lalu. Mereka tidak bergerak sama sekali. Lalu perlahan semua kepala mereka bergerak serempak, menatap langsung ke arah jendela, ke arah Raka, seolah mereka tahu ia sedang melihat. Keesokan harinya Wiryo datang lagi. Ia membawa sebuah kotak kayu tua. Ia memberikannya pada Raka. "Ini milik keluargamu." Tangan Raka gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto seorang wanita menggendong bayi. Wanita itu tersenyum, tapi matanya penuh ketakutan, dan bayi itu adalah Raka. Di belakang foto tertulis "anak terakhir", dan di bawahnya dia harus kembali sebelum semuanya mati. Ya, itu tulisan yang ada di bawahnya. Raka mengangkat kepalanya. "Kenapa?" Wiryo menatapnya. Matanya berkaca-kaca, karena untuk pertama kalinya ia mengatakan kebenaran. Kutukan desa ini berasal dari keluargamu, dan sekarang desa itu menginginkan sesuatu kembali, sesuatu yang pernah diambil. Setiap kutukan selalu punya harga, bukan uang, bukan nyawa sembarang orang, tapi darah dari mereka yang memulainya. Dan di desa Karanggetih, kutukan itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya menunggu sampai darah terakhir itu kembali. Dan sekarang orang itu sudah pulang. Raka duduk diam di dalam rumah kayu itu. Kotak tua masih terbuka di tangannya. Foto itu terasa berat, seolah membawa sesuatu yang hidup di dalamnya. Wiryo berdiri di depannya. Wajahnya lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan dosa. "Apa maksudnya kutukan berasal dari keluarga saya?" tanya Raka. Suara Wiryo gemetar. Dulu 25 tahun yang lalu, desa ini mengalami musim kering panjang. Panen gagal, bayi-bayi mati karena kelaparan. Orang-orang mulai percaya desa ini ditinggalkan Tuhan. Mereka putus asa. Dan saat manusia putus asa, mereka mulai mencari sesuatu yang lain untuk dipercaya. Sesuatu yang lebih gelap. Seseorang datang ke desa. Seseorang wanita tua. Ia tinggal di rumah itu, rumah keluargamu. Namanya Ratih, ibumu. Jantung Raka berhenti sejenak. "Ibumu bukan orang biasa," lanjut Wiryo. "Ia bisa berbicara dengan sesuatu di dalam tanah. Ia menawarkan bantuan. Ia mengatakan desa bisa hidup kembali, panen bisa kembali, anak-anak bisa lahir sehat. Tapi ada syaratnya, 1 nyawa sebagai pengikat, sebagai perjanjian." Dan warga desa menyetujui. Malam ritual itu mereka berkumpul di halaman rumah. Tanah digali, lubang besar. Ratih berdiri di tengah lingkaran, dan di tangannya seorang bayi. Bayinya sendiri, Raka. Air mata mengalir di wajahnya. Ia tidak ingin melakukannya, tapi warga desa memaksa. Mereka sudah terlalu jauh, sudah terlalu putus asa. Ratih memulai ritual. Tanah bergerak, udara berubah dingin, dan sesuatu bangun. Tapi di saat terakhir, Ratih tidak sanggup. Ia tidak bisa mengorbankan anaknya sendiri. Ia melawan. Ia mencoba melarikan diri. Warga desa panik. Jika ritual tidak selesai, mereka percaya kutukan akan lebih buruk.
Dalam ketakutan, mereka melakukan hal yang tidak bisa mereka tarik kembali. Mereka membunuh Ratih di depan bayinya, di depan Raka, dan sejak malam itu semuanya berubah. Kutukan dimulai. Tanah tidak pernah menerima pengorbanan. Perjanjian tidak pernah selesai. Dan sesuatu menjadi marah. Sejak malam itu, bayi-bayi desa mulai lahir mati. Semua bayi, tanpa pengecualian. Selama 25 tahun, tidak ada satupun anak yang hidup. Desa itu perlahan mati. Orang-orang pergi. Yang tersisa hanya mereka yang terlalu bersalah untuk melarikan diri. Dan mereka tahu satu hal, kutukan itu tidak akan berhenti sampai darah Ratih kembali, sampai anaknya kembali, sampai Raka kembali. "Kenapa kalian tidak membunuh saya saja waktu itu?" tanya Raka. Wiryo menangis. "Kami tidak sanggup. Jadi kami membuangmu. Kami berharap kutukan itu pergi bersamamu. Tapi kami salah. Kutukan tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu." Sekarang Raka mengerti kenapa pria itu mencoba membunuhnya. Kenapa desa ini terasa mengenalnya. Kenapa wanita itu muncul di pintunya. Itu ibunya. Masih di sini. Masih terikat. Masih menunggu. Malam itu Raka bermimpi lagi. Ia melihat ibunya berdiri di halaman, wajahnya lembut, tidak menakutkan. Ia hanya berkata, "Ini bukan salahmu, tapi ini harus berakhir." Pagi itu desa berkumpul. Tidak ada yang memaksa, tidak ada yang berbicara. Mereka hanya berdiri, menunggu keputusan. Raka berdiri di lubang itu, lubang yang sama, tempat ibunya mati. Ia bisa pergi, ia bisa melarikan diri, tapi ia tahu kutukan ini tidak akan berhenti. Dan akan ada desa lain, orang lain, anak-anak lain yang akan mati. Ia menatap Wiryo. "Apa ini akan berakhir jika saya mati?" Wiryo tidak menjawab. Karena ia tidak tahu. Tidak ada yang tahu, itulah bagian paling mengerikan. Tidak ada jaminan. Raka tersenyum kecil untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia tahu siapa dirinya. Ia bukan orang tanpa asal. Ia adalah akhir. Ia melangkah masuk ke lubang. Tanah terasa dingin. Ia berbaring, menatap langit-langit untuk terakhir kalinya. Dan ia melihat sesuatu. Ibunya tersenyum, bukan sedih, bukan marah, bangga. Tanah mulai menutup perlahan. Gelap, sunyi, sepenuhnya sunyi. Beberapa bulan setelah itu, seorang bayi lahir di desa Karanggetih. Dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, bayi itu menangis. Tapi Wiryo tidak tersenyum, karena setiap malam ia masih melihat seseorang berdiri di ujung desa. Seorang pria, tubuhnya tertutup tanah, menatap desa, tidak masuk, tidak pergi, hanya berdiri, menunggu, seolah sesuatu belum benar-benar selesai. Kutukan mungkin berhenti, atau mungkin hanya berubah bentuk, karena beberapa perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Mereka hanya menunggu. Dan inilah ending dari semua cerita tersebut. Jadi mungkin yang bisa kita ambil pelajaran
kita jangan sampai putus asa ya guys ya. Karena walaupun seandainya ya kita sudah diberikan keadaan yang sangat buruk ya, tapi mungkin kita tidak tahu di balik itu semua ada hikmah yang mungkin tidak pernah kita ketahui yang diberikan Tuhan kepada kita. Bisa jadi yang kita anggap itu adalah sesuatu yang baik, tapi menurut kehendak Tuhan itu adalah sesuatu yang buruk. Atau sebaliknya, ketika kita menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang buruk, padahal menurut Tuhan itu adalah sesuatu yang baik, maka kita tidak tahu bagaimana alur cerita hidup kita di dunia ini. Mungkin ini sedikit penutup dari cerita kita kali ini. Semoga kalian menikmati cerita tadi, dan jangan lupa selalu support kami dengan like, subscribe, komen, dan share, supaya kita terus-menerus untuk menghadirkan cerita-cerita yang menarik untuk kita semua. Selamat malam dan assalamualaikum.